Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Didi Ahmadiyah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Wanayasa. Ini apa pemecahan masalah dan masalah yang saya temukan sekaligus solusi dari masalah yang coba saya ajukan begitu. Ini di materi pertama, materi PAI. Materi PAI itu biasanya terdiri dari 5 pokok. Pertama Al-Quran Hadis, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Dan ini di materi pokok Al-Quran dan Hadis. Tema utamanya berpikir kritis, kajian surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan KD-nya itu kurang lebih 3. Pertama, membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu dengan benar ya, harus benar dan baik dulu menurut saya, karena benar itu sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau baik diiringi dengan hal-hal yang lain, diantaranya nahwu misal. Kemudian yang kedua menghafal, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu dengan baik. Nah, yang ketiga baru memahami isi kandungan dari ayat tersebut. Nah, setelah saya ajarkan KD1 dan KD2 membaca, saya coba ajarkan dengan tahsin, kemudian dengan identifikasi tajwidnya gitu. Saya ajarkan plus KD2 juga saya ajarkan bagaimana cara menghafal yang baik. Alhamdulillah kebetulan basic saya pernah menghafal Al-Quran di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Sehingga paling tidak tahulah cara menghafal yang baik. Saya ajarkan. Saya ajarkan, bahkan saya praktekkan begitu. Ya. Nah, dan kemudian setelah itu tentu mereka harus menyetorkan secara talaki bacaan dan hafalannya sebagai bahan evaluasi ketercapaian KD-nya begitu. Nah, banyak teman-teman yang semangat untuk menyetorkan bacaan dan menyetorkan hafalan, bahkan ketika saya tantang untuk talaki bacaan mereka sudah hafal, semangatnya luar biasa. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, waktu terus berjalan, beberapa anak itu beberapa peserta didik belum menyetorkan secara talaki bacaan dan apalagi hafalannya. Kemudian saya motivasi, tiap maksud saya sampaikan siapa saja yang belum, ayo segera agar nanti nilainya segera masuk begitu. Dan banyak yang akhirnya menyelesaikan. Tetapi ada satu anak yang tidak mau menyetorkan bacaan apalagi hafalan. Jadi dia tidak setor terus, padahal sudah saya motivasi. Ini coba saya duga, hipotesis saya, peserta didik ini tidak bisa baca Quran. Ini hipotesis saya. Nah, tapi kemudian ternyata hasil identifikasi saya setelah saya ajak ngobrol begitu berdua, tidak dengan yang lain, ini terbukti bahwa dia tidak bisa ngaji karena memang faktor di lingkungannya bahwa dia tidak ngaji seperti yang lain. Yang lain ngaji ke ustadz, ke tempat pengajian, dia tidak ngaji sehingga kemudian ketika diajarkan cara baca hanya sekali dua kali di kelas, itu dia tidak bisa. Ini menjadi masalah ketika anak itu tidak bisa baca, apalagi tentu menghafal, karena syarat menghafal harus baca dulu dengan baik, maka KD1 dan 2 tidak akan tercapai. Gitu. Nah, kemudian saya coba ajak ngobrol, approaching saya, pendekatan saya dengan peserta didik, berdua saja, tidak di depan yang lain, khawatir menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Saya berikan dia motivasi untuk belajar membaca Al-Quran. Menghafalnya nggak apa-apa, saya bilang menghafalnya nanti saja, yang penting membaca dulu. Ya, dan dia ternyata termotivasi dan mau begitu. Sehingga saya ajarkan juga cara bacanya secara talaki berdua saja. Tetapi tentu dengan keterbatasan waktu saya yang harus ngajar banyak jam begitu, saya coba cari solusi lain. Dan ini solusinya. Di kelas itu alhamdulillah ada anak yang eh, bagus sekali baca Qurannya. Saya akan sebutkan namanya. Namanya Sri gitu ya. Sri ini bagus sekali bacaannya dan fasohahnya bagus sekali. Nah, kemudian saya muncul solusi untuk menjadikan Sri sebagai tutornya anak yang tadi itu. Jadi tutorial sebaya. Jadi saya coba tawarkan dulu kepada anak yang tidak bisa baca itu, apakah kamu mau
belajar dengan teman kamu? Iya. Kemudian saya sebutkan beberapa nama, dengan siapa kamu mau belajar. Kemudian dia menyebutkan nama itu. Nah, akhirnya kemudian saya coba konfrontasi dua-duanya agar dia mau mengajarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian si anak yang belum bisa baca mau belajar. Dengan motivasi-motivasi dan salah satu hadisnya saya sampaikan ke mereka, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Termasuk umat terbaik kata Nabi, siapapun yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini saya kasih motivasi kepada keduanya, baik yang belajar maupun yang ngajar. Ini barangkali ini masalah yang saya temukan, kemudian solusi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Demikian saya kira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.